Nah, kita akan coba sampaikan. Ini adalah materi yang diminta mengenai manajemen fat loss melalui platform digital. Nah, juga tadi diminta manajemen untuk exercise. Mungkin lebih kurang prinsipnya nanti kalau terkait dengan exercise juga tidak berbeda sebenarnya dengan apa yang konsep yang kita tawarkan. Prinsipnya adalah layanan kita ini melalui platform digital. Nah, nanti substansinya apa? Nah, di sini ada substansi manajemen fat loss, berarti terkait dengan pola makan, juga terkait dengan pola exercise, bahkan ada pola lain yang mesti kita ikutkan. Di situ ada psikologi juga begitu ya, yang semuanya tergabung dalam platform digital tersebut. Nah, agendanya adalah tentu saya akan mengawali kembali dengan indikator berat badan ideal dan normal, karena ini masalahnya adalah tentang obesitas ya kan, fat loss begitu. Nah, ini harus kita sepakati dulu supaya nanti layanan gizi kita memang layanan yang sesungguhnya dibutuhkan gitu, yang sesungguhnya itu yang diperlukan oleh masyarakat kita. Lalu sedikit membahas tentang prinsip keseimbangan energi dan zat gizi, walaupun tadi sudah dibuka lebih awal oleh pembicara pertama ya, dan kemudian hal-hal yang terjadi saat defisit kalori dan prinsip diet penurunan berat badan itu dilakukan, kemudian baru kita melihat kepada digital health intervensi ya, bagaimana melalui platform digital ini kita memberikan layanan, kemudian komponen dan langkah-langkah dari DHI itu, kemudian keterampilan digital, sedikit studi kasus, dan kemudian kesimpulan. Kira-kira ini yang akan saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu semua, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, dan semua yang hadir ya, kalau kita melihat indikator berat badan yang nanti akan kita terapkan dalam layanan digital ini, tentu yang pertama secara umum kita akan mengacu kepada berat badan gitu ya. Jadi akan ada nanti indikator atau kemudian monitoring terhadap berat badan, kemudian juga terkait lingkar perut. Ini dua hal yang sangat mudah dilakukan oleh masyarakat kita dimanapun mereka berada gitu ya. Jadi ini suatu pengukuran yang sangat mudah diakses oleh mereka. Jadi kita pakai dua patokan ini dulu. Tetapi hal yang paling penting dilakukan di sini adalah ketentuan bahwa hasil yang akan kita peroleh nanti, hasil berat badan, lingkar perut yang akan kita peroleh dari klien kita ini adalah yang diukur mereka pertama kali di pagi hari setelah buang air yang pertama. Itu menjadi wajib. Karena berat badan ini sangat mudah sekali berfluktuasi, ya. Dan fluktuasi itu bukan karena lemak, tetapi karena cairan tubuh. Jadi kita kebanyakan yang orang-orang tidak terlatih itu memang mempunyai komponen otot yang tidak terlalu bagus dan massa protein yang juga tidak terlalu bagus, sehingga orang-orang dengan komponen otot dan massa protein yang tidak begitu bagus, tubuhnya gampang berfluktuasi berat badannya setelah dia minum atau setelah dia makan. Nah, tapi berbeda halnya kalau klien kita adalah orang-orang yang terlatih, yang mempunyai massa otot bagus, yang mempunyai protein bagus. Nah, kalau itu yang terjadi, jarang fluktuasinya terlalu bermakna untuk berat badan itu setelah mereka makan ataupun setelah mereka minum. Oleh karena ini di awal kita sepakati supaya tidak terjadi kegamangan, keambiguan pada mereka gitu ya. Mereka kadang-kadang selalu ketakutan ketika pagi mereka makan, sore naik berat badannya, mereka sudah berpikir itu adalah kenaikan lemak. Sebaliknya, ketika mereka mengalami penurunan berat badan di malam harinya atau di esok paginya, mereka juga bisa berasumsi bahwa penurunan itu adalah dari lemak. Nah, hal-hal begini harus kita batasi dulu, bahwa yang akan kita terima nanti akan menjadi indikator keberhasilan kita. Data awalnya adalah data berat badan, lingkar perut yang diukur di pagi hari setelah buang air yang pertama. Nah, tetapi ini mungkin hanya berlaku untuk teman-teman yang baru bisa mengakses berat badan dan lingkar perut. Tetapi kalau klien kita adalah orang-orang yang sudah mempunyai alat yang lebih canggih lagi begitu ya, seperti misalnya penggunaan BCA. Nah, BCA ini kan ada tingkatannya ya. Kalau teman-teman berkunjung ke klinik saya, boleh nanti sekali waktu teman-teman nutrisionis di Gizi Nusantara yang memang sekarang berada di di layanan yang obesitas begitu ya, layanan untuk klien obesitas, itu bisa berkunjung ke klinik saya di Senayan City. Kita telah menggunakan alat BCA yang tingkat validitasnya itu di atas 55%, sehingga di situ sudah bisa menggambarkan tentang berapa massa ototnya, berapa massa tulangnya, berapa massa protein, massa mineralnya, kemudian kemampuan basal metabolismenya juga apakah lebih rendah dari basal dia sesungguhnya atau lebih tinggi, itu bisa terlihat. Lalu distribusi
distribusi lemak mereka, distribusi otot mereka pada semua bagian tubuh termasuk upper, lower itu semua udah terlihat. Nah, ini harus kita antisipasi teman-teman. Saya khawatir nanti karena Gizi Nusantara sudah berkembang, lalu kemudian kliennya adalah klien yang bisa saja berasal dari kota-kota besar begitu ya, yang sudah menguasai ini. Nah, tentu teman-teman ahli gizi yang berduduk di sini harus paham tentang membaca data ini begitu ya. Nah, data ini pun bisa menjadi indikator kita di dalam target keberhasilan layanan gizi kita ya. Nah, tapi memang penggunaan BCA itu hanya diukur 1 kali sebulan. Dan ada BCA yang praktis sekarang yang sudah tersambung langsung ke handphone mereka. Jadi seperti timbangan Xiaomi. Kalau timbangan Xiaomi, mereka menimbang lalu kemudian dihubungkan ke HP mereka lewat Bluetooth, nanti seluruh hasil timbangan termasuk nanti total body water ada terlihat di situ walaupun validitasnya masih di bawah 90%, namun cukup mampu untuk menjadi indikator untuk menentukan before dan after. Walaupun tidak bisa menentukan bahwa itulah berat badan dia sesungguhnya, itulah komposisi tubuh dia sesungguhnya, itu tidak terlalu valid karena di bawah 90%. Namun untuk keberhasilan, indikator keberhasilan before after itu sangat bisa kita pakai ya. Jadi teman-teman pahami tuh tentang total body water, bagaimana cara membacanya, apa maknanya dengan dietnya nanti, dan apa maknanya nanti dengan kesulitan dia mengalami penurunan berat badan. Begitu juga massa protein, apa maknanya ini dengan pola makan dia, apa maknanya nanti dengan kesulitan dia dalam menurunkan berat badan itu sendiri. Nah, juga mineral, berat lemak, berat otot, level visceral fat bahkan di situ ada. Jadi lingkar perut itu menunjukkan dalam bentuk sentimeter, tetapi levelnya apakah ini kadang-kadang di sentimeter itu dia dianggap normal, 80, 78 untuk perempuan kita anggap normal, tapi ketika di level dia sudah level 7 yang sangat dekat sekali hubungannya dengan level yang bermasalah untuk kesulitan dalam proses pembakaran lemak begitu ya. Kemudian distribusi lemak, otot, dan basal metabolisme. Nah, ini kira-kira indikator yang teman-teman harus pahami. Nah, sekarang ketika kita melihat prinsip keseimbangan energi itu tadi ya, jadi ketika klien kita obesitas, dia akan mengatakan saya ingin turunkan berat badan begitu ya. Nah, maka kita tahu bahwa berat badan ini terjadi karena ketidakseimbangan energi. Tidak ada zat lain, tapi ketidakseimbangan energi ini dulu kan pola pikir pertama kita. Sebelum kita melangkah lebih lanjut ketika kita melihat bahwa berat badan yang diinginkan bukan sekedar berat badan timbangan rata-rata, tetapi berat badan mengacu pada komposisi tubuh. Nah, disitulah teman-teman harus mengembangkan bahwa energi ini tidak semata-mata bicara tentang karbo, protein, lemak. Runutnya begini, pada tahap awal teman-teman hanya menggunakan timbangan dan lingkar perut. Oke, kita hanya melihat kepada karbo, protein, lemak, di mana karbo tadi itu teman-teman harus pahami perbedaannya. Berbeda maknanya ketika seseorang mengkonsumsi 1500 kilokalori dominan sederhana dengan dominan karbohidrat kompleks, itu berbeda bermakna terhadap terjadinya deposit energi. Ini harus dipahami begitu ya. Kemudian protein juga begitu, sama proteinnya 60 gram tetapi kemudian berbeda jenisnya, hewani, nabati, dan seterusnya, itu juga berdampak terhadap bagaimana dia punya peran untuk massa otot. Begitu juga dengan lemak ya, itu beda walaupun totalnya sama tetapi kemudian jenisnya berbeda antara jenuh dan tidak jenuh, sama-sama 60 gram tapi ada yang dominan rantai pendek, ada yang dominan rantai panjang, ada dominan yang jenuh, itu pun berbeda cara kita menyikapinya, cara kita melakukan penelaahan atau assessment lebih lanjut kepada apa permasalahan yang terjadi pada klien kita ini. Nah, itu kira-kira teman-teman, saya berharap nanti yang menangani ini jangan sampai berhenti menimba ilmu ini terus gitu ya, karena kalau sudah nanti kliennya sudah dapat dari kota-kota besar yang punya akses lebih tinggi untuk dapatkan layanan dengan alat-alat yang canggih, mungkin mereka merasa nanti kok saya cuma dapatnya segini lewat aplikasi ini. Nah, gitu yang saya maksud. Nah ya, kemudian kita lihat ketika energi dimasuk ke tubuh, kita pun akan mengecek itu ya, bahwa akan ada energi yang dipakai untuk pertumbuhan, basal, aktivitas, proses berpikir, regulasi, SU, SDA. Saya bicarakan SDA saja. SDA ini akan berbeda terjadi pada setiap orang ketika komponen yang energi, protein, lemak itu juga berbeda begitu ya. Jadi bisa jadi dengan total kalori 1500 tapi SDA-nya bisa jauh lebih tinggi dibandingkan temannya yang juga 1500 kalori tapi SDA-nya lebih rendah. Karena itu sangat ditentukan bagaimana proporsi antara protein, lemak, dan karbohidrat itu tadi. Nah, itu baru satu hal. Belum lagi kalau kita ngecek kepada kemampuan basal metabolismenya. Jadi kalau kita pahami
ini semua secara sistematis, itu tidak ada yang keluar dari kita dengan tidak mendapatkan masalah. Jadi saya maksud gini, banyak yang berkata bahwa saya udah ideal berat badannya, pola makan sih sudah bagus, tapi kalau ketemu dengan ahli gizi, ketemu dengan saya misalnya, mereka bilang, oh ternyata masih ada yang kurang ya, masih ada yang salah, karena kita melihatnya pada banyak aspek gitu. Jadi tidak hanya pada ilmu tentang perhitungan kalori, kemudian terjemahan kalori, mendefisitkan 500, bukan sebatas itu. Nah ini tujuannya nanti bagaimana teman-teman bisa membuat ini menjadi suatu pemikiran yang kritis gitu. Nah kemudian teman-teman, hal yang perlu dipahami lagi, ketika seseorang itu telah mendefisitkan kalori, ya, jadi kalau kita lihat 3.000 kemudian menjadi 1.200. Kemudian 1.500 kemudian menjadi 1.200. Itu kan dia defisitkan ya. Ada yang defisitnya banyak sekali, ada yang defisitnya 300 kilokalori. Tapi ada juga yang 1.200 kemudian tetap 1.200. Tapi yang kita ubah nanti adalah proporsinya. Bisa berhasilkah turun berat badannya? Bisa teman-teman. Sama-sama 1.200, sama-sama kebutuhan kalorinya dengan yang sebelumnya dia makan kita berikan. Tapi dengan diet pertama dia nggak turun berat badannya. Tapi diet kedua dia turun berat badannya gitu ya. Itu sangat menentukan sekali dari komponen apa dari zat gizi yang akan kita tingkatkan pada diet mereka ini. Nah, beberapa hal yang sering terjadi ketika mereka defisit kalori adalah rasa lapar. Ini harus kita tangkap. Kita harus menyiapkan jawaban-jawaban yang paling baik untuk mereka ketika ini mereka keluhkan dalam program yang akan kita tawarkan melalui platform digital itu tadi. Kemudian yang kedua, asupan protein dan mikronutrien tertentu yang tidak adekuat. Sering sekali ketika mereka defisitkan energi, mereka juga mendapatkan protein yang defisit. Mereka juga mendapatkan ketidakcukupan dari beberapa mikronutrien gitu ya. Kemudian terjadi penurunan total body water ya. Kemudian penurunan massa otot. Wah, banyak sekali ini kejadian penurunan massa otot ini ya. Kemudian penurunan kepadatan tulang juga banyak sekali yang terjadi gitu ya. Kemudian peningkatan asam urat. Teman-teman, ini sering dikeluhkan oleh orang-orang yang melakukan program penurunan berat badan disertai dengan perbaikan data laboratorium akan menemukan peningkatan asam urat nanti. Kemudian mereka lemas, mereka tidak bersemangat, kemudian penurunan berat badan mereka melambat atau hingga start. Semua jawaban ini mesti teman-teman sediakan sebelum teman-teman benar-benar ready untuk melayani semua masyarakat melalui digital platform ini tadi. Jadi ini semua dikayakan dulu gitu ya. Nah, sekarang saya mau mencoba merangkum. Ketika kita memberikan defisit kalori, kita akan memberikan beberapa hal yang harus tercakup dalam diet yang akan kita berikan untuk mereka. Ya, di dalam proses penurunan berat badan atau manajemen fat loss, kita selalu mengacu pada 4 komponen di samping kita ini. Ya, jadi 4 komponen besar dalam manajemen fat loss itu adalah defisit energi itu nomor 1. Tapi kemudian di situ disertai dengan latihan kekuatan otot dan tulang, kemudian latihan kardio, kemudian tidur tepat waktu. Ini 4 komponen besar yang harus dilakukan di dalam manajemen fat loss itu tadi. Nah, kalau teman-teman menambah profesional lain, itu bisa ditambah dengan manajemen stres. Karena stres yang meningkat, peningkatan kortisol, peningkatan insulin itu dia relevan ya. Jadi relevan sekali gitu ya. Akan setara selalu itu. Jadi kalau kortisol naik, insulin naik. Kita tahu, insulin kalau naik dalam proses penurunan berat badan itu akan mengganggu sekali karena sangat cepat sekali mereka mendeposit lemak sebelum orang ini bergerak begitu ya. Jadi kalau mereka habis minum teh manis belum sempat bergerak tapi kemudian pada kondisi itu insulinnya sedang tinggi, ya sudah itu jadi deposit kalori, dan deposit kalori yang berasal dari karbohidrat sederhana juga cenderung akan dibawa ke area tengah gitu. Nah, sekarang kita coba yang defisit energi gizi seimbang ini tadi. Jadi defisit energi oke, ya gitu ya. Kemudian apakah selalu berpatokan pada 500? Teorinya kan begitu, berpatokan pada 500, tetapi faktanya di lapangan nanti tidak seperti itu jadinya gitu ya. Kadang-kadang tidak mengurangi 500 pun, teman-teman kalau nanti ketemu ya, teman-teman nanti kalau ikut mau ambil studi kasus di pelatihan-pelatihan atau di klinik saya tuh teman-teman akan rasanya gimana? Oh, ternyata makanan dia lebih sedikit dari saya malah Bu gitu ya. Tapi kenapa ya kok seandainya dia masih ingin turun berat badan ya, kita memang nggak akan pernah membiarkan penurunan berat badan itu mencapai di bawah 18,5 kg per meter kuadrat IMT. Tapi kadang-kadang di 18,5 kita iakan setelah kita melihat bahwa
komposisi lemaknya tidak di bawah 22%. Itu berarti kita bolehkan begitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada asupan protein mereka harus lebih tinggi. Itu wajib teman-teman, ketika ke energi defisit protein harus tinggi. Kalau enggak, glikogen di otot tergerus itu kepakai untuk saat defisit energi tadi. Jadi jangan sampai nanti penurunan berat badan disertai dengan penurunan massa otot, stuck nanti jadinya gitu ya. Kemudian cukup vitamin B2, B6, B12, magnesium ya, serat yang tinggi, kemudian susunan hidangan yang akan mereka makan itu totalnya itu indeks glikemiknya rendah dan sedang. Kemudian kalsiumnya cek itu minimal 800 mg kalsium, vitamin C dan beta karoten. Cairan jangan lupa, karena rasa haus di dalam dalam seseorang yang sedang menjalankan diet rendah energi itu sering sekali diartikan sebagai rasa lapar. Nah, ini harus kita minimalkan situasi ini. Kemudian elektrolit, cukup zat besi dan zinc. Nah, teman-teman, ini semua kuasai dan ini semua berikan fitur-fiturnya nanti dalam platform digital itu tadi. Jadi ketika mereka telah diberikan diet, kemudian mereka akan kita program untuk 1 minggu ketemu kita atau 1 bulan di bawah asuhan kita, tergantung mereka akan bayar berapa ketentuan yang kita buat di program ini. Kalau di layanan ahli gizi sebulan kita ikuti terus, kita pantau terus, kita pantengin terus mereka bayar berapa, tentu fitur-fitur ini akan membantu mereka. Jadi mereka akan mendapatkan nanti ini loh fitur untuk strategi meningkatkan cairan mereka, itu sudah dapat makanannya, bahkan merek-merek makanan yang bisa dia tuju, yang mereka bisa langsung akses di supermarket begitu. Itu harus kita berikan teman-teman. Jadi tidak semua klien kita nanti orang-orang yang siap untuk mengolah makanan di dapur, tapi orang-orang yang akan memanfaatkan makanan minuman kekinian atau makanan olahan, pangan olahan yang izin BPOM. Nah, itu kita harus kuasai semua tuh contoh-contoh pangan itu tadi ya. Jadi seperti sudah munculnya resep, misalnya pagi itu proteinnya 1 pepa, Bapak ambil dari apa? Nah, itu harus jelas. Misalnya saya nggak siapkan makanan apapun di rumah, oke, Bapak silahkan ke supermarket, ini merek yang bisa Bapak cari di supermarket itu tadi gitu. Kita tidak mengacu pada satu merek, tapi berbagai macam merek itu bisa kita berikan, dan mereka yang memberikan pilihan nanti sesuai budget mereka, sesuai suka tidak sukanya dan lain sebagainya begitu ya. Nah, sekarang kita masuk, itu kan basicnya. Jadi saya itu sengaja mengingatkan ke teman-teman, oke, ini ahli gizi mau siap nih menangani obesitas di masyarakat melalui platform digital gitu ya. Keterampilan digital menjadi penting dong, karena layanannya melalui digital. Tapi jangan sampai basic tadi itu terlupakan gitu ya. Jangan kemudian kita melakukan asuhan itu datar saja gitu ya. Jadi harus ada sesuatu yang bernilai yang kemudian mereka akan mengatakan, oh seperti itu ya. Nah, gitu maksud saya. Makanya saya ajak dulu teman-teman untuk melihat di beberapa slide saya di depan itu tadi. Nah, sekarang kita masuk ke intervensi yang digital itu tadi. Nah, yang dimaksud dengan intervensi fat loss diet yang digital ini, di sini akan ada 2 hal besar teman-teman yang akan kita berikan intervensinya. Yaitu yang pertama, kita menggabungkan berbagai program. Kan tujuan kita fat loss diet ini apa? Perilaku makannya berubah, ya kan? Perilaku makannya berubah. Dan program untuk mencapai perubahan perilaku ini kan perilaku hari ini dan perilaku yang berkelanjutan gitu ya. Kan gak hanya hari ini juga, tapi berkelanjutan. Nah, perilaku yang berkelanjutan inilah yang perlu kita gabungkan dalam program yang akan kita tawarkan. Maka nggak heran nanti teman-teman dalam pelayanan ini teman-teman akan meng-hire tenaga lain yang profesional gitu. Bisa jadi teman-teman meng-hire seorang psikolog, bisa jadi meng-hire seorang hipnoterapi gitu ya, atau seorang coach gitu ya, pelatih gitu ya, trainer gitu ya. Itu bisa di-hire seperti tadi ya. Semua itu diterjemahkan dalam bentuk program yang jelas. Namanya program beda sama edukasi ya. Program itu jelas step-stepnya, ada tingkatannya, ada tahapannya, ada kemudian ketentuan-ketentuan harus dilakukan. Misalnya program tahap awal A, kalau ini sudah, Ibu bisa lanjut B, bisa lanjut C. Itu ada tahapan, dan di setiap program itu ada monef di situ. Nah, kemudian yang kedua, hal besar yang harus kita lakukan di situ adalah jangan lupa kondisi klinis itu harus kita kelola. Nah, ini memang terkait dengan perubahan data laboratorium. Kalau teman-teman nanti dapat klien dari perusahaan-perusahaan yang memang mereka diwajibkan MCU tahunan begitu ya, maka data laboratorium ini akan menjadi sesuatu yang akan dia bawa saat melakukan intervensi fat loss diet ini tadi. Nah, kemudian pelaksanaannya melalui apa? Adalah melalui smartphone atau melalui platform web gitu ya. Nah, itu macam-macam sih dengan cara apa ini mau teman-teman sampaikan gitu ya. Nah, berbahagialah teman-teman, dari jurnal yang saya pelajari banyak sekali udah ada
berapa, 12 jurnal yang kemarin saya pelajari tentang, penelitian terkait dengan, intervensi kesehatan melalui digital, gitu ya, dijelaskan bahwa diketahui 39,3% berhasil menurunkan berat badan dengan target 5%. Jadi teman-teman mungkin menganggap, wah 39,3% itu kecil dong Bu angkanya. Secara normal tidak digital kita juga 39,3% begitu ya. Memang dalam program ini tidak semua kan mau ambil paket yang sistemnya pendampingan 1 bulan karena biayanya cukup mahal. Sehingga mereka biasanya datang sekali mendapatkan asuhan gizi sekali saja, nah tidak ada kegiatan monef lagi berikutnya. Itu kan yang sering sehingga akhirnya cuma diketahui keberhasilan itu menjadi hanya lebih tidak 100% karena kondisi itu tadi begitu ya. Nah, tetapi kalau mereka yang mengikuti program semuanya gitu, yang mengikuti semua itulah lebih kurang yang 39,3% ini, baik itu tatap muka ataupun digital itu sama-sama mampu mencapai target 5% ini. Berbahagia ini artinya bahwa layanan yang digital ini sudah bisa kita pakai, nggak mesti kita kemudian membuat yang tatap muka itu tadi gitu ya. Dan kemudian 22,4% dari yang 39% tadi itu menjalankan penurunan yang berkelanjutan. Jadi artinya program 1 bulan paketnya selesai diambil, mereka masih tetap berkelanjutan. Dan kadang-kadang mereka kita undang lagi kan untuk melihat sudah yang berhasil kita udah punya catatannya. Suatu waktu kita tanya lagi gimana. Nah itu dari semua yang ada itu 22,4% itu menjalankan penurunan yang berkelanjutan. Ini hal yang kemudian menguatkan teman-teman lanjutkan melakukan asuhan digital untuk obesitas. Ini kita akan bicara tentang fat loss ya. Jadi untuk kasus obesitas itu tadi begitu. Nah sekarang di dalam penelitian yang sudah ada, nah teman-teman bisa mengacu pada penelitian ini adalah komponen DHI ya. Jadi DHI ini kan merupakan layanan digital health, intervention ya. Nah di situ memang harus ada catatan antropometri ya, ini beberapa komponen yang harus wajib ada di situ. Kemudian catatan komposisi tubuh ini option pilihan, kalau teman-teman akan berikan ini boleh, tapi menurut saya berikan nanti boleh diisi bagian telah punya, yang tidak punya ya menjadi catatan saja bahwa mereka belum sampai pada tahapan komposisi tubuh. Kenapa ini menjadi penting? Kalau seandainya mereka stuck di tengah jalan penurunan berat badan begitu ya. Sebenarnya dengan adanya komposisi tubuh itu langsung bisa kita jawab pertanyaan itu tadi. Kenapa kok stuck? Cek di komposisi tubuh itu terlihat sekali begitu ya. Kemudian catatan makanannya itu harus ada komponen ini. Nah, kemudian alat pelacak aktivitas yang bisa kesambung langsung ke HP mereka dan bisa langsung kesambung juga ke websitenya kita gitu ya. Nah, ini dilakukan oleh beberapa tim yang sudah profesional. Nah, saya tidak ahli dalam menyambung-nyambungkan ini, tetapi dari jurnal yang saya pelajari, mereka melakukan hal ini di dalam layanan fat loss diet itu digital itu tadi begitu ya. Kemudian mereka alat pelacak tidur. Loh, kan jadi pertanyaannya kenapa kok alat pelacak tidur sampai ada? Tadi jangan lupa bahwa konsep fat loss itu memang sangat terpengaruh pada jam tidur karena penelitian mengatakan jam tidur mengganggu keseimbangan hormonal. Kemudian yang kedua juga bahwa produksi hormon pertumbuhan terganggu yang melakukan recovery otot dan otak dalam proses keberhasilan diet itu tadi. Sehingga ini menjadi catatan penting ketika kemudian penurunannya tidak sesuai target yang kita berikan. Di awal itu kan kita selalu memberikan target kepada klien kita. Misalnya, Ibu mau turun berapa untuk tahap awal? Saya bisa janjikan Ibu turun 5 kilo selama 2 bulan pertama diet yang saya berikan atau 6 minggu pertama diet yang akan saya berikan ini, tetapi dengan 5 kilo Ibu akan turun, Ibu harus melakukan hal-hal sebagai berikut kan gitu ya. Nah, hal-hal sebagai berikut inilah harus kita evaluasi kan, harus kita cek nah berdasarkan komponen-komponen yang ada ini. Dan kemudian hasil data laboratorium. Nah, teman-teman, seberapa pentingnya hasil data laboratorium ini mengganggu diet yang akan kita tawarkan. Mari teman-teman lihat ya. Di dalam ini adalah 100 klien saya yang telah saya layani dari bulan Januari Februari. Data yang tadi saya baru rekap datanya minta ke Iradat dan Royal Sport Performance Center. Klien-klien saya yang penurunan yang tujuannya untuk penurunan berat badan, tolong dong direkapin apa saja penyakit penyerta yang mereka miliki. Ini ada pada mereka gitu ya. Kalau obesitas jelas mereka emang datang untuk menurunkan berat badan gitu ya. Tapi disertai dengan hiperurisemia, ada hiperkolesterol
hiperkolesterolemia bukan semuanya, tapi dari 100 klien itu salah satunya dia punya penyerta yang seperti ini. Hipertensi, kemudian diabetes mellitus, kemudian fatty liver, dislipidemia, hiperlipidemia, kista ginjal, kemarin ada 2 kasus, kemudian hepatomegali, kemudian kolelitiasis. Nah, maksud saya inilah pentingnya kita kemudian melihat pada data laboratorium tadi. Sehingga indikator keberhasilan kita semakin besar, itu semakin menggambarkan keprofesionalan kita dalam memberikan layanan gizi. Dan akan memperlihatkan keberhasilan kita juga. Jadi kalau bayangkan teman-teman, kalau indikatornya berat badan saja misalnya, lalu dia nggak berhasil turun, apa kesimpulannya? Teman-teman tidak berhasil melakukan asuhan gizi ya nggak? Tapi kalau teman-teman melihat pada indikator yang lebih luas, oke lah Bu, berat badan Ibu belum, tetapi Ibu bersyukur bahwa kemudian terjadi perbaikan pada profil lipid darah Ibu misalnya. Kemudian terjadi perbaikan pada HbA1c Ibu, terjadi perbaikan pada fungsi hati Ibu. Nah, hal-hal begitu menjadi sesuatu yang kemudian membuat dia merasa bahwa apa yang diberikan diet yang kita berikan tadi telah mampu memperbaiki metabolik mereka. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Lalu apa tahapan kita nih di dalam platform digital ini tadi? Nah, tahapan kita teman-teman, langkah 1 adalah registrasi. Tentu ini dulu. Nah, jadi di saat mereka akan registrasi, apa yang harus teman-teman lakukan? Ayo berikan informasi secara umum tentang program fat loss yang ditawarkan, tetapi munculkan kalimat yang ketika orang membacanya itu, mereka merasa, wah, saya memang harus ikut program ini. Ini memang program yang luar biasa. Keunggulan kita dapatkan, kita masukkan di situ. Apalagi kalau teman-teman telah melakukan pelayanan sebelumnya dan menunjukkan keberhasilan, itu bisa masuk di dalam informasi umum yang akan disampaikan sebelum mereka melakukan registrasi itu tadi, begitu ya. Jadi boleh dijelaskan di sana bahwa ketika program ini diikuti, begitu ya, mereka akan mempunyai sensitivity, mempunyai misalnya ya, saya berikan contoh saja perbaikan-perbaikan yang akan mereka bisa capai. Misalnya perbaikan yang mereka akan capai adalah penurunannya bisa berapa, perbaikan komposisi tubuh, sensitivitas rasanya membaik seperti apa, kemudian data-data laboratorium dan lain sebagainya. Dan kemudian kemudahan program itu dijalankan, munculkan juga dalam informasi ini bahwa program ini sangat mudah. Hanya dengan cara tahapan apa yang mereka lakukan, nah mungkin teman-teman bisa kemas itu. Intinya adalah bagaimana informasi singkat ini bisa membuat mereka merasa yakin ini adalah pilihan tepat saya untuk saya menyelesaikan program masalah dalam berat badan saya. Nah, ketika mereka telah membaca informasi ini, mereka berminat gitu. Nah, yang berminat kita katakan, masukkan nomor mereka melalui website yang kita berikan, lalu nanti akan muncul pesan SMS otomatis yang kemudian dikirimkan ke nomor yang dia masukkan itu tadi. Jadi kalau misalnya dia sudah daftar, nomornya sudah, akan masuklah pesan ke mereka, selamat Anda telah mendaftar di program ini dan selanjutnya akan menerima informasi selanjutnya gitu ya. Nah, di situ nanti akan ada informasi berikutnya bagaimana mereka akan mengunduh aplikasi smartphone vendor yang akan kita tawarkan seperti Gizi Nusantara ini ya. Nah, kemudian setelah itu dia dapat setelah menginstal aplikasi, programnya buat sebanyak mungkin. Nah, teman-teman, program sebanyak ini kan subjektif. Maksudnya sebetulnya itu banyak tidak banyaknya tergantung kepada apakah kemampuan yang kita miliki sudah tercover semuanya dalam program ini enggak. Itu satu. Yang kedua, apakah harga telah mengcover untuk semua kebutuhan masyarakat enggak? Jadi kita akan buatkan di situ bagaimana ada budget yang jangkauannya adalah menengah ke bawah, ada budget menengah ke atas. Nah, tentu kalau budgetnya mahal ada sesuatu yang bisa diperoleh di sana tapi tidak bisa diperoleh di yang budgetnya murah, tetapi yang budgetnya murah bukan berarti dia tidak mendapatkan sesuatu yang baik begitu. Nah, itu harus kita buatkan beberapa pilihan gitu ya. Nah, selanjutnya nanti peserta akan memilih program itu. Nah, setelah dia memilih program itu, langkah pertamanya apa? Dia harus mengisi formulir orientasi. Nah, ketika formulir orientasi diisi, nah disinilah ahli gizi mulai bekerja ini, mulai melakukan melakukan pekerjaan untuk menyelesaikan persoalan klien ini tadi. Ya, di situ kita sudah mulai melakukan asesmen pengkajian ketika data dari formulir orientasi sudah kita terima. Nah, mari kita lihat. Nah, sekarang ini beberapa formulir orientasi
yang ditawarkan pada beberapa penelitian juga, kita bisa minta nama lengkap mereka, bisa minta usia mereka, berat badan mereka, tinggi badan mereka, alamat email mereka, komposisi tubuh mereka kalau ada, hasil MCU 1 tahun terakhir, kemudian latihan fisik yang dilakukan 1 bulan terakhir. Karena kenapa teman-teman mungkin bertanya, kenapa 1 tahun terakhir, Bu Rita? Ternyata 1 tahun terakhir itu biasanya kalau mereka tidak melakukan intervensi khusus, tidak akan ada perubahan yang berarti begitu ya. Nah, tetapi kalau lewat dari 1 tahun itu ada perubahan. Perubahan itu bisa makin jelek ya, tetapi kalau disertai intervensi tentu makin baik gitu. Nah, latihan fisik juga 1 bulan. Itu terakhir kenapa 1 bulan? Karena kalau baru 1 bulan itu belum bermakna untuk menurunkan level status kebugaran mereka. Jadi artinya real mereka adanya memang kondisinya seperti ini yang kita assessment ini tadi gitu ya. Kalau masih 1 bulan terakhir. Kemudian kita minta mereka target penurunan berat badan yang mereka inginkan, itu perlu dari mereka. Jadi bukan dari kita, ya dari mereka. Mereka ingin seberapa, lalu nanti baru kita jelaskan bahwa kita akan penuhi keinginan mereka, misalnya turun 30 kilo, tapi kita sampaikan. Tentu kita akan menyelesaikan ini untuk beberapa waktu agar tidak ada gangguan metabolik yang berarti. Maka kita tawarkan bagaimana kalau kita mulai dari 4 kilo dulu, nanti setelah itu kita lanjutkan kilo berikutnya. Bahkan kalau klien kita ini telah benar-benar menguasai semua pemahaman terkait dengan bagaimana pengaturan makan, bisa jadi setelah 3 bulan di bawah asuhan kita, dia mandiri melakukan dengan asuhannya, dengan pemilihannya sendiri tanpa didampingi begitu ya. Kemudian yang paling penting lagi di formulir tadi itu adalah alasan mengikuti program fat loss. Karena alasan ini menggambarkan seberapa baiknya motivasi mereka begitu ya. Teman-teman mungkin bisa membayangkan kalau alasannya saya akan menikah bulan depan. Itu alasan dia mengikuti program ini. Kita udah ngerti nih, motivasi dia hanya sampai ketika sudah menikah. Kalau pernikahan sudah selesai, pasti dia akan kembali ke berat badan awalnya dia. Nah, itu hal-hal begitu kita omongin di depan bahwa ibu untuk tujuan awal motivasinya sampai menikah kami bisa bantu. Tetapi sebaiknya memang nanti ini ibu bisa kembali lagi setelah pernikahan itu sehingga fat loss yang akan dilakukan berikutnya untuk kesehatan jangka panjang lagi, untuk tujuan yang lain lagi ya. Kalau enggak dia akan berakhir di waktu yang pendek itu tadi. Ya, ini menjadi catatan penting kita. Kalau seandainya kenapa sih itu gagal? Kalau kita bikin suatu laporan keberhasilan kita sebagai seorang nutrisionis gitu teman-teman ya, kita akan lihat kan dari 10 klien yang datang ke saya itu 7 orang nggak berhasil Bu Rita. Nah ini 7 orang ini bukan berarti ketidakmampuan kita loh ya. Nah di sini kita bisa cek dari 7 orang itu kenapa? Oh ternyata 90% dari 7 ini memang tujuannya mengikuti program fat loss dengan motivasi pendek. Wajar kalau kemudian dia kembali lagi begitu ya. Saya pernah juga mendapatkan satu klien yang tujuannya adalah menang pada wellness di kantornya dia karena hadiahnya itu motor ya kan. Jadi dia pengen menang di situ, alasannya hanya itu datang ke saya. Dan memang akhirnya dia juara 1, dapat motor, dan beberapa waktu yang lalu dia kembali mengambil layanan EAP-nya Iradat ketemu saya begitu, dan dia sudah kembali ke berat badan awal. Apa itu kesalahan saya? Tidak, karena dia sendiri sudah mengatakan alasan saya hanya untuk menang di wellness Bu Rita. Jadi bukan untuk yang lain. Nah itu pun kadang-kadang kita sampai kemudian mengatakan, ibu mau berapa? Wah kalau 7 kilo nggak bisa, tapi saya mau 7 kilo Bu Rita. Nah kita bikin surat pernyataan, ibu mau 7 kilo dan siap dengan penurunan total body water ibu gitu ya, karena untuk kemenangan wellness ini gitu. Jadi itu kita bisa, apakah ahli gizi bisa lakukan? Kita kan bisa bikin, kalau dia mau 7 kilo sebulan kita bisa bikin kok gitu ya. Tapi kan kita tahu bahwa ini bukan program yang sesungguhnya bukan untuk perbaikan metabolik, tapi untuk mencapai tujuan fat loss saja, tanpa fat loss yang kaitannya dengan perubahan metabolik yang membaik begitu. Nah, jadi ini menjadi penting teman-teman, sekali lagi kemampuan kita jadi itu enggak semuanya kesalahan atau ketidakmampuan kita, tapi banyak karena dari sumbernya dari persoalan klien itu sendiri. Nah, itu harus dilengkapi. Itu kira-kira. Nah, kita lihat masuk selesai, mereka sudah mengisi formulir pertama ya, sudah mengisi formulir kita. Nah, ketika berproses dengan kita, apakah dia akan menggunakan layanan video atau layanan audio atau layanan tulisan? Bagaimana bisa tiga-tiga.
udah melakukan tiga-tiganya. Ada yang mintanya video, ada yang mintanya audio, ada yang mintanya tulisan. Teman-teman paham kan kalau bentuknya tulisan itu baca dalam bentuk tertulis ya. Nah, saya tulis mahal kan begitu gurita, iya, karena catatan kita dia punya semua gitu. Ketika kemudian assessment hasil salah satu hasil data labnya saja, misalnya LLD-nya tinggi, laju endap darahnya tinggi, kemudian dia mengalami pola makan tidak mampu menahan nafsu makan aja, itu kan ada korelasi yang kuat antara adanya peradangan dalam tubuh dengan keinginan makan yang berlebihan kan gitu ya, itu ada hubungan yang kuat. Itu kan harus kita assess dalam bentuk tulisan. Dia membaca tulisan kita itu tadi, dia itu bisa dibaca oleh dibaca oleh yang lain. Itu keilmuan yang kita miliki bisa dibaca yang harusnya itu dibayar mahal kan gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang kalau bentuk tertulis harus tambah cas begini loh. Nah, itu memang kita terapkan. Jadi kadang-kadang satu konsul gizi bayar sekian, kalau dia minta tertulis nanti dia akan dikenakan cas 1 jam lagi begitu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi ini kan layanan mereka yang beli. Yang penting begini, apapun bentuknya, apakah video, apakah audio, apakah tulisan, di situ akan ada interaksi antara ahli gizi dengan klien. Itu yang paling penting. Ada interaksi kita dengan klien ya. Nah, disinilah terapkan kemampuan komunikasi konseling. Sudah saatnya teman-teman berlatih untuk komunikasi konseling ini tadi begitu ya. Selama ini kita hanya lakukan praktek komunikasi konseling itu hanya untuk kasus-kasus yang telah dikondisikan gitu ya. Dan telah dikondisikan, teman-teman mungkin bermain peran gitu ya, atau di rumah sakit dipilihkan kasusnya dulu gitu ya, yang bukan orang tiba-tiba datang lalu kemudian kasusnya begini, kan tidak kaget-kagetan begitu, tapi sudah ditentukan kamu nanti menangani hipertensi dengan apa, kamu ini kan gitu ya. Nah, tentu saja komunikasinya akan berbeda teman-teman, apalagi kalau situasinya diadakan gitu ya dengan kondisi yang mereka datang gitu, itu berbeda. Nah, saya selalu beri pesan gitu ya, bangun hubungan baik, buka pagar klien, buat mereka merasa yakin berada pada orang yang tepat. Bahasa-bahasa itu harus muncul teman-teman, bahasa bagaimana kita meyakinkan dia bahwa dia tidak salah datang ke kita gitu. Rangkum, buatlah kata-kata itu sebanyak mungkin, dilatih untuk diucapkan dan disampaikan begitu. Dan jangan lupa menjadi pendengar yang aktif, berempati, terus kita lakukan gitu ya. Jadi jangan pernah menyelah apa yang disampaikan. Kita hanya bisa mengatakan, oh iya, hanya begitu. Misalnya cerita, Ibu boleh Ibu ceritakan dulu bagaimana kebiasaan makan Ibu di minggu-minggu terakhir yang paling sering Ibu lakukan, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kira-kira seperti apa tahapannya, apa saja yang Ibu makan, jenisnya, jumlahnya, mau silakan Ibu ceritakan mulai dari awal. Waktu dia menceritakan, nggak boleh sedikit pun ada selah ataupun ada. Kadang-kadang kita nggak sadar dia mengatakan, saya pagi nasi goreng. Di situ aja kepala kita udah berputar, gimana nggak gemuk nasi goreng? Tapi boleh nggak kita ucapkan? Nggak boleh. Oh oke, nasi goreng ya Bu, itu netral, datar gitu. Tidak ada di situ adjustment apapun, tidak ada di situ kemudian kaget-kagetan, tidak ada. Juga dia bilang, saya itu kalau siang tuh sayurnya semangkok, itu satu hal yang luar biasa bagi kita. Tapi jangan sampai kemudian suara kita, ih Ibu hebat banget, 1 mangkok ya Bu ya, luar biasa. Tidak boleh sama sekali. Ini adalah masa kita mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dari klien. Jangan sampai informasi itu menjadi berbalik, bergeser setelah dia mendapatkan sesuatu feedback dari kita yang membuat dia kemudian ingin menjadi A, menjadi B, menjadi C. Nah, itu dia hati-hati sekali teman-teman. Karena sering kalau yang baru-baru berpraktek itu kadang-kadang langsung saja menimpali dengan nasi goreng Bu pagi-pagi, gorengan yang itu, oh itu kan banyak minyaknya banyak, nggak boleh, harus netral dulu. Nah gitu, kira-kira seperti itu teman-teman, karena data ini menjadikan penting banget untuk kita menentukan apa intervensi yang kita sampaikan gitu ya. Nah, kemudian ketika menyampaikan hasil assessment pun dari data yang telah mereka berikan, itu harus positif. Tidak ada kata menghakimi gitu ya. Saya berikan contoh ya. Misalnya, kelebihan berat badan Ibu karena Ibu selalu makan besar, itu kalimat yang menghakimi teman-teman. Kita udah menghakimi perilaku dia yang salah. Karena suka digoreng, karena jarang makan sayur, karena tidak pernah makan buah. Jadi sebaiknya Ibu memang harus berhenti makan besar. Kurangi yang digoreng, banyak makan sayur, dan selalu makan buah. Nggak empati sama sekali. Yakinlah bahwa dia tidak akan terlalu nyaman berada dengan kita.
Nah, tapi kalau kita katakan kelebihan berat badan ibu ini sepertinya memang ada hubungannya dengan kebiasaan ibu yang makannya berkalori tinggi. Jadi begini ibu, makanan yang berkalori tinggi bla 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 bla, itu dia tidak merasa terhakimi gitu. Karena kita mengatakan ada hubungannya, ya kita tidak mengatakan karena ibu selalu seperti ini gitu ya. Tetapi kita berikan solusi. Inilah yang disebut dengan berpikiran kritis. Namun kita bisa atasi Bu, kita lakukan modifikasi nanti dengan jenis makanan ibu yang kita bantu modif, tapi ibu nggak akan merasakan lapar fisik dan kemudian ibu pasti bisa melakukan. Itu ada kalimat intervensi dan juga di situ harus ada kalimat yang kalimat yang memotivasinya mereka, begitu ya. Nah, mari kita lihat. Nah, sekarang kita lihat fase berikutnya. Ini adalah fase yang ketiga. Ini fase penguat, pengingat, pemantauan, dorongan gitu ya. Jadi ketika mereka ambil program 3 minggu dengan kita gitu ya. Di awal kita sudah lakukan layanan tadi, mau audio, mau video, atau mau tulisan gitu ya. Setelah itu mereka akan berproses kan dengan menu barunya, dengan perilaku baru yang kita telah berikan tadi. Tetapi dalam mereka menjalankan itu pasti banyak sekali hal-hal yang mereka akan dapat halangan atau gangguan gitu ya. Nah, kita pun akan pantau mereka. Jadi misalnya mereka nggak mesti kembali ke kita di 1 minggu ke depan, tetapi kita tahu perkembangan mereka di 1 minggu ke depan gitu. Jadi pencapaian hasil mereka dari perubahan pola makan, berat badan, kemudian lingkar perut itu mestinya otomatis tersambung ke kita. Kalau data itu bisa kita lakukan. Tapi kalau tidak, dia bisa masukkan secara manual. Nah, tentu saja ketika itu berproses, kita sudah menyiapkan berbagai macam fitur. Fitur resep makanan kita sediakan, fitur-fitur perencanaan makanan yang selalu diupdate, fitur-fitur jenis pangan khusus yang ketika dia punya problem di situ bahwa saya mau apain lagi ya Bu, udah bosan dengan menu ini aja, saya mau apain lagi. Fitur resep makanan kita kirimkan ke dia. Itu sudah masuk budget yang sudah dia bayarkan di awal gitu ya. Tetapi kita nggak keluarkan di awal karena ini ada gradasinya, ada tingkatan-tingkatannya bahwa ketika dia nggak bisa, kita akan masuk ke option yang kedua, nggak bisa dia masuk option yang ketiga. Nah itu kan kita pilihkan lagi gitu. Teman-teman, satu pasien saya yang dari dia sekolah di Amerika, itu yang sekarang menangani dia bukan ahli gizi loh ya, jadi trainer, tapi trainer yang memahami gizi. Dan saya juga surprise-nya dia datang ke klinik saya, dia menyatakan bahwa dia punya klien ada 3 orang yang lagi kuliah di Amerika, dan semua yang dia sampaikan fitur-fitur resep itu mengambil dari buku yang saya tulis katanya. Jadi dia ingin ketemu saya, mengatakan bahwa berterima kasih karena klien dia yang 3 orang sudah terbantu begitu. Nah, maksud saya ini bisa diambil oleh orang yang bukan profesi gizi juga teman-teman. Nah, oleh karena itulah kemampuan ini kita harus punyai gitu ya. Bagaimana kadang-kadang begini, ini kebetulan ada maksud saya kalau bisa lihatkan ke teman-teman ya. Ini salah satu pasien saya, ini baru saja dia cerita, dia kirimkan gambar, dia bilang harus kuat iman katanya. Artinya dia sedang berada di tempat pesta, lalu ada makanan seperti ini dan dia minta pendapat saya bagaimana, tapi dia cuma bilang harus kuat iman. Maknanya apa? Sebenarnya maknanya dia minta penguatan ke saya. Ya, jadi dia menenangin dirinya sendiri, saya harus kuat iman, tidak makan ini. Tapi kalau misalnya kita sebagai ahli gizi menguatkan lagi, misalnya dengan kalimat-kalimat motivasi, nggak apa-apa Bu, Ibu semangat, apa-apa yang kita bilangin itu, dia makin kuat memutuskan bahwa tadi dia melewatkan makanan itu tidak salah. Jadi dia tidak menyesal karena ada penguatan dari kita. Kayak seperti itu kira-kira teman-teman kalau dia masuk ke dalam program-program yang akan kita berikan ini nanti. Nah, kemudian kita lihat lagi berikutnya. Nah, sekarang masuk ke latihan fisik. Kalau fitur latihan fisik itu apa yang mesti kita berikan? Tadi kan memang untuk kaitannya dengan penurunan berat badan itu ada yang latihan otot rangka, ya itu paling penting sekali memang, tapi harus diikuti juga otot kardio karena rangka itu bisa dilatih dengan baik kalau kemampuan kardio kita bagus, karena kan nanti yang mendistribusikan oksigen ke otot rangka yang kita latih itu adalah dari kemampuan kardiovaskular. Kemudian flexibility, ini maksudnya yang di bawah ini latihan keseimbangan, bukan flexibility. Nah, maksud saya ini mesti ada fiturnya yang kalau kemudian saya hari ini sudah siap pada seri yang pertama, jadi dapat kita susun berseri ya, seperti misalnya latihan otot rangka itu berseri. Seri pertama kita ciptakan beberapa latihan simple yang itu terkait dengan mungkin bagian bicep, kemudian abdominal, kemudian chest. Biasanya kayak gitu tuh, bicep, chest, abdominal. Nah, kemudian seri keduanya itu tricep, shoulder, kemudian abdominal. Nah, kemudian seri ketiga itu lower body misalnya. Itu kita buatkan itu semua gitu ya.
Nah, terakhir adalah fase maintenance ya. Kita itu fase memberikan apresiasi gitu. Nah, ini tahapan di mana telah berproses selama 4 minggu, 6 minggu, kemudian sudah memberikan hasil, saatnya ahli gizi memberikan apresiasi terhadap keberhasilan pencapaian penurunan berat badannya. Disinilah kalimat-kalimat apresiasi yang baik yang bisa meningkatkan rasa percaya klien itu kita berikan gitu ya. Nah, dan ini beberapa contoh apresiasi ya. Misalnya kita katakan, penurunan berat badannya telah berjalan baik sesuai dengan harapan di awal, kemudian juga berbagai reaksi kimia tubuh dengan hasil MCU-nya sudah membaik, kita bisa katakan, Bapak atau Ibu patut menjadi contoh bagi orang yang belum berhasil menurunkan berat badan dengan cara yang baik. Nah, ini adalah suatu kalimat apresiasi yang baik sekali. Jadi kita memberikan bagaimana dia menjadi tersanjung gitu ya, karena dia kita jadikan adalah orang yang bisa menjadi role model atau menjadi contoh bagi teman-teman yang belum berhasil menurunkan berat badan. Ya, ini salah satu yang bisa kita kuatkan untuk yang bersangkutan. Nah, sekarang jadilah seorang nutritionist yang menguasai digital tadi. Nah, cakupan digital itu teman-teman ada digital skill pendamping, ada yang intinya, ada yang pendamping kanan kiri ya. Oke, yang intinya saja saya ngacu yang nomor 1 aja, keterampilan berpikir kritis. Ini harus kita punyai keterampilan berpikir kritis. Jadi keterampilan berpikir kritis adalah asah kemampuan teman-teman di dalam menginterpretasikan suatu hal terkait dengan yang kita bahas sekarang ini. Kelebihan berat badan, teman-teman harus paham itu. Apa kelebihan berat badan, apa faktor yang berhubungan dengan kelebihan berat badan. Faktor itu jumlahnya bisa puluhan, bisa ratusan teman-teman. Nah, itu kuasai list. Kalau hari ini dapat pasien ini ternyata faktornya 5, besok dapat klien faktornya bisa 7, dan 7 itu bisa berbeda dengan 5, itu dibuat listnya. Itu semakin buat teman-teman bisa berpikir lebih kritis lagi untuk ke pasien ketiga, keempat, kelima gitu ya. Dan berbagai strategi itu dikumpulkan ya. Kemudian analisa, ya, kemampuan analisa itu kemampuan kita mengidentifikasi sesuatu yang dia sampaikan dengan sesuatu persoalan dia yang real, yang fakta, yang dinyatakan dengan berat badan, tinggi badan, dinyatakan dengan komposisi tubuh atau hasil laboratorium dengan apa yang disampaikan tentang pola makan. Kemampuan kita mengidentifikasi hubungan itu adalah kemampuan kita menganalisis ya. Kadang-kadang banyak terlewat itu ya. Evaluasi itu kemampuan kita memilihkan strategi yang paling baik untuk dia. Bisa jadi kasusnya sama, strateginya berbeda kita berikan gitu ya. Dan inferensi menarik kesimpulan dari penyelesaian masalah gizi. Teman-teman, berpikir kritis berarti kita ciri-ciri orang yang berpikir kritis itu apa? Dapat kasus dia langsung tahu. Dalam hitungan berapa menit dia tahu masalahnya ini, tapi nggak sekedar tahu masalah, tapi dia tahu solusinya, dia tahu tantangan dalam menjalankan intervensinya, dan dia tahu kemudian bagaimana cara mengevaluasi dari target yang akan dicapai itu tadi, target yang telah tercapai itu tadi. Nah, itu. Sekarang mari kita lihat sedikit lagi, 5 menit lagi, waktunya sudah 40 menit. Ya, kita lihat di sini ya. Ini kasus yang salah satu yang saya dapatkan. Coba teman-teman lihat ya. Tinggi badannya 163, berat badannya 58. Normal kan teman-teman, tapi memang sebelumnya dia di 68, tapi kemudian dia berhenti, nggak turun lagi di 58, dan dia pengen 3 kilo lagi. Jadi dia setelah saya hitung, itu dia pengen capai IMT-nya memang di 20. Ya, kalau di berat badan 58 ini dia masih 20, sekian gitu. Dia pengennya tuh maksimal di 20, jadi 19, sekian itu dia yang dia harapkan gitu ya. Makanya dia pengen capai 3 kilo. Kenapa dia sampai sebegitunya? Karena dia tahu dengan berat badan 55 itu semua tampilan dia paling menarik buat dia gitu, dan ternyata dia tidak menyalahi juga dalam indikator IMT ya. Kalau seandainya indikatornya IMT menyalahi, kita lanjut ke indikator komposisi tubuh gitu ya. Dia memberikan data labnya juga. Mari teman-teman lihat. Menu sarapannya air putih, 1 sendok chiaseed, 1 butir telur rebus, 1 buah pisang. Oke? Menu makan siangnya nasi putih 1 genggam, 2 potong lauk yang dipanggang oven, dan sayur ongseng. Kemudian menu makan malamnya semua aneka buah-buahan potong, itu 1-2 mangkok mereka makan. Air putih mereka minum banyak. Nah, teman-teman, melihat ini apa yang teman-teman bisa lakukan? Ya, melihat ini, apa yang harus teman-teman lakukan? Apa mau diganti dengan pagi hari itu menjadi kemudian nasi lauk lengkap dengan lauk pauk? Sering saya pernah menemukan yang kayak gitu. Ya, jelas nggak benar. Yang ada teman akan naik lagi berat badannya. Nah, yang orang-orang yang berpikiran kritis itu adalah ketika melihat ini dia tahu
Saya tahu masalahnya ini. Teman-teman tahu nggak? Kalau teman-teman bisa jawab nih 3 persoalan yang terjadi pada menu dia, kenapa dia stuck, itu teman-teman mampu berkikis. Tapi entar dulu, kalau udah tahu 3 masalah, teman-teman tahu nggak solusinya mau diapain? Kalau tahu solusinya, terus teman-teman tahu nggak target dia, tujuan targetnya akan seperti apa nanti setelahnya? Kalau itu tahu, berarti teman-teman udah masuk pada kriteria yang berpikiran kritis untuk kasus obesitas dengan layanan digital itu tadi, gitu ya. Nah, coba teman-teman lihat lagi ya untuk data laboratorium. Teman-teman coba lihat. Ini, hemoglobinnya bintang ya, MCH bintang, MCHC bintang, RDW bintang. Kemudian LLD memang nggak di bintang, tapi LLD-nya rendah ya, cuma 30, tinggi maksudnya 30. Ini kan menggambarkan dia peradangan ini tubuhnya ya. Kemudian ada beberapa hal. Ini kalau orang berpikiran kritis, dia ngerti nih, oh ada hubungan dengan pola makan dia tadi. Pantasan nih LLD-nya tinggi, ada hubungan di situ. Teman-teman kalau pergi pasti tahu tadi jawabannya. Oh alah begini tuh. Nah gitu. Hal-hal begini tuh sering dilatih teman-teman. Ambil data lab seseorang, ambil pola makannya, coba hubung-hubungkan kejadian-kejadian itu. Sehingga nanti kita nggak pernah kehilangan saran atau rekomendasi pada klien kita yang sudah datang dalam keadaan yang secara objektif secara subjektif kita melihatnya itu baik-baik saja, begitu ya. Nah, ini beberapa yang akan sering teman-teman temuin kalau kita sudah mengacu kepada penggunaan data laboratorium ya. Jadi setelah dia berhasil menurunkan berat badan, nggak sedikit dari mereka yang tidak hanya mengalami kalau penurunan kadar kolesterol oke, baik, tapi dia juga menurunkan HDL-nya dia gitu. Nah ini kan harus teman-teman punya jawaban nih, kok bisa menurunkan HDL dan apa solusi berikutnya gitu ya. Ini lagi yang sering terjadi ya, ini yang saya ambil semua dari data di klinik saya teman-teman. Ini peningkatan asam urat, banyak terjadi ya setelah berhasil turun berat badannya, peningkatan asam urat, peningkatan trigliserida. Teman-teman harus tahu nih jawaban semuanya ini. Nah, terakhir kesimpulannya. Situasi pandemi telah merubah berbagai tatanan kehidupan masyarakat yang berdampak pada perubahan gaya hidup terkait kesehatan dan gizi. Jadi, layanan gizi juga telah berubah menjadi layanan digital. Nah, tentu ini suatu hal yang menggembirakan menurut saya karena membuka peluang nutrisionis dimanapun berada. Teman-teman nggak harus kembali ke kota besar gitu ya. Teman-teman mau di kota kecil saja itu bisa menangani banyak masalah kesehatan terkait gaya hidup ini karena tidak lagi terkendala oleh jarak dengan layanan digital itu tadi. Namun teman-teman berhasil tidaknya layanan gizi ini tentu sangat ditentukan oleh kemampuan ahli gizi terkait pengembangan keilmuannya dan keterampilan digitalnya juga. Kira-kira begitu ya. Semua yang saya sampaikan ini hanya untuk memperlihatkan setelah ini teman-teman harus ngapain apa. Jadi tidak berpuas diri pada satu hal, tetapi saya apresiasi sekali teman-teman yang telah melakukan layanan gizi melalui websitenya Gizi Nusantara. Itu luar biasa sekali apa yang telah teman-teman lakukan. Tetapi ayo kita bangun terus layanan gizi yang profesional dengan teman-teman. Jangan berhenti untuk satu kompetensi yang dimiliki, tapi kembangkan lagi menjadi pengembangan keilmuan yang lebih luas dengan hal-hal yang saya temukan di klinik saya yang menangani juga untuk Indonesia Raya gitu ya teman-teman. Itu bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman untuk menggali lagi keilmuan-keilmuan tersebut begitu. Nah ini adalah tempat saya praktek, ini adalah karya buku saya yang tadi sudah dibacakan secara komplit oleh Mas Wirawan. Saya kira demikian, mudah-mudahan tidak memakai waktu yang terlalu banyak ya. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan moderator, terima kasih.